jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang penting banget. Temanya adalah warisanku untuk siapa? Masya Allah, tadi udah dibahas sama Ustadz Syam tentang misalnya perempuan meninggalkan suaminya yang sedang sakit, apakah dapat warisan atau enggak. Ustadz Maulana juga tadi sudah menjelaskan tentang misalnya kalau anak yang keluar dari agama Islam, beda agama apakah dapat atau enggak. Kemudian juga tadi Ustazah Syifa menjelaskan tentang anak tiri apakah dapat warisan atau enggak. Nah selanjutnya kita masih akan tetap bahas tentang warisan. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu video berikut ini. Silakan. Ah tuh, kau kan anak bola. Tuh ada ukur lah, ukur lantai. Apa nak jadi ukur? Ayah kok. Bukan nak cito, kan nanti bagi-bagi kalau kau dah. Udah, kau kan dapat sawah 2 hektar, kau 3 lantai, buku. Adik saya mau Sawah, ya, mau. Kau mobil itu mobil apa? Ya. Dia dulu. Saya dapat mobil apa? Lah, jadi cemano? Ini bagi kalau dah, boleh nak ngomong. Apa ya? Jadi masuk ayat tu, ayat bagi kalau harus boleh sekali. Boleh dah. Boleh apa? Bapak cari mak baru. Ayah kok. Masya Allah, ternyata kalau ini ada udang di balik batu. Jadi Itu bukan warisan. Itu bukan warisan. Itu apa? pembagian. Pembagian. Karena warisan itu nanti bisa dikatakan warisan kalau sudah meninggal. Nah ini belum meninggal udah bagi-bagi warisan karena dia mau nikah lagi Ustaz Maulana. Ini mungkin dia bagi-bagi bagiannya kamu, bagiannya kamu. Oh kan, ayo. iya, tapi direncanakan boleh ya. Baik nih, kita Apanya yang langsung direncanakan matinya? pembagian. Oh, kirain. Nah kita langsung aja tanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam nih, ini kan tadi pembagian karena mau nikah lagi. Tapi yang mau saya tanyain gimana nih kalau misalnya ini kan tadi istrinya nggak ada nih. Nah kalau ternyata ada tapi dalam proses talak atau perceraian, apakah si istri ini bisa mendapatkan warisan atau enggak? Mohon penjelasannya Ustadz Syam gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 jenis talak ya. Ada 2 jenis perpisahan. Ada talak rajai dan juga talak bain. Talak rajai adalah talak yang masih bisa kembali. Talak 1, talak 2 gitu. Ada juga talak bain. Talak bain itu adalah talak selama-lamanya gitu. Udah nggak bisa kembali lagi kecuali ada orang menjadi muhallilnya. Orang yang muhallilnya itu adalah misalnya saya talak 3 kau. Misalnya setelah talak 3 saya nggak bisa lagi nikahi dia. Kecuali ada orang yang menghalalkannya dulu. Menikahinya dulu dengan syarat mereka harus berhubungan suami istri dulu. Baru saya bisa nikahi kembali dan itu pun mereka tidak boleh nikah kontrak. Misalnya saya minta teman sama sahabat. Udahlah lo nikahin mantan istri gue dulu deh biar gue bisa nikahin kembali. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kita nikah kontrak. Mereka harus benar-benar menikah kemudian baru kembali lagi kepada si suaminya. Seseorang dengan talak rajai itu masih mendapatkan warisan selama belum habis masa iddahnya. Jadi itu syaratnya tuh. Selama belum habis masa iddahnya berarti dia masih mendapatkan warisan kalau talaknya adalah talak yang masih bisa kembali. Masih bisa kembali. Masih bisa kembali. 1-2 ya? Iya 1-2. Tapi talak yang selama-lamanya dia tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan meskipun masa iddahnya belum habis. Meskipun masa iddahnya belum habis. Tapi ada pengecualian di sini. Ada talak yang selama-lamanya, tapi ternyata si suaminya memang berniat mentalak istrinya disebabkan karena suaminya tidak mau istrinya dapat warisan. Oh. Jadi misalnya nih, udah tahu dia, dokter udah vonis nih, wah kalau sakitnya parah seperti ini mah biasanya prediksi kedokteran Nggak ini lama cuma lagi. ya enggak lama lagi tinggal 3 bulan atau berapa gitu ya. Misalnya enggak lama lagi gitu. Berarti nggak ini bisa- direncanain ya yang tadi saya direncanain bilang Ustadz karena Syam. memang kekuatan jantungnya misalnya ini biasanya kalau yang jantung yang seperti ini mungkin tidak lama lagi bisa Iya. berdetaknya udah hampir. Nah ketika itu si suami ternyata niatnya jahat supaya istrinya tidak dapat warisan dia talak istrinya.
Walaupun itu talak bain, talak 3, talak yang tidak bisa kembali lagi, maka si istri masih tetap dapat hak waris. Tetap dapat ya. Tetap dapat. Kenapa? Karena yang jahat suaminya, bukan istrinya. Ya. Kalau di segmen 1 tadi kasusnya adalah si istri yang meninggalkan suaminya. Nah, ada lagi talak yang selama-lamanya. Talak selama-lamanya itu kalau si istri yang khulu, ya istri yang meminta cerai dan dia yang bayar mahar ke pengadilan agama supaya dipisahkan perceraiannya. Nah, ini tidak akan pernah mendapatkan juga waris istri yang dicerai seperti ini. Namun istri yang tadi ada 2 bagian ya. Istri yang ditalak dengan rajai yang masih bisa kembali dan istri yang ditalak untuk selama-lamanya yang rajai selama masa iddah masih mendapatkan warisan. Tapi yang talak selama-lamanya walaupun masih dalam masa iddah tetap tidak mendapatkan warisan kecuali ditalaknya karena niat jahat suaminya yang sakit keras, yang tidak mau hartanya jatuh kepada istrinya. Padahal berapa sih? Cuma 1/4 atau sampai 1/8, paling banyak 1/4 gitu. Kenapa zalim banget gitu sama istri gitu ya? Kok udah kayak sinetron aja gitu, udah niat jahat dari awal. Saya talak kau karena saya tidak mau hartaku jatuh kepada dia. Dia cuma pengen hartanya jatuh kepada kerabat-kerabatnya yang lain, tidak mau kepada istrinya. Ini zalim banget suaminya. Maka dia tetap mendapatkan hak waris dari mantan suaminya walaupun dia ditalak 3 kalau talaknya itu adalah niat jahat karena kelihatan. Karena dia udah tahu udah mau meninggal dunia ya. Tapi ini yang tahu siapa gitu ya. Itu dia yang mau saya tanyain. Yang tahu istrinya berarti. Istrinya yang tahu ya. Ya ini udah kembalikan aja kepada Allah gitu. Ya, Benar. ya nanti kan diadili juga di hari kiamat gitu. Nah, jadi kalau misalnya di hadapan manusia mungkin gak kelihatan, tapi tetap di mata Allah, Di mata Allah, Allah tahu segalanya. Allah yang akan membalasnya ya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Sama-sama. Ustaz Syam penjelasannya. Baik, selanjutnya tadi sebelum iklan nih, ada pertanyaan saya yang belum dijawab. Nah, saya mau nagih jawabannya sama Ustazah Sifa. Ustazah, gimana kalau misalnya tadi ada anggota keluarga, terus qadarullah menghilang atau meninggal? Nah, kita mau bagiin warisannya ke siapa nih? Apakah dibagi rata ke semua keluarga atau gimana? Mohon penjelasannya Ustazah. Iya, terima kasih Ustadz Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Mikdad, amin lah mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin, amin, amin, amin. Ya jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, kita kembali kepada pembahasan warisan. Rukun waris itu kan ada 3, ya. Ada al-muwaris, yaitu pewaris. Yang kedua adalah al-waris, ahli waris. Dan yang ketiga adalah al-maurus, harta yang diwariskan. Hartanya. Nah, syarat sah menjadi ahli waris adalah dia harus hidup. Ini syarat ininya ya paling penting hidup. Paling penting, anak bayi belum lahir dalam kandungan, pokoknya bagian dia segini katanya. Belum tentu lahir atau tidak, kita belum tahu ya. Oh. Itu sudah dibagi. Orang yang sudah mati pun dibagi gitu. Nah ini tidak sah gitu warisannya. Karena syarat ahli waris itu harus hidup. Nah dalam istilah fikih, orang yang hilang, tidak ada kabarnya, tidak ada beritanya, itu disebut dengan mafkud. Mafkud. Mafkud, orang yang hilang tidak ada beritanya. Nah disebutnya dengan mafkud. Tapi masih hidup tuh mafkud. Ustazah. Nah mafkud ini hilang kabarnya. Jadi nggak tahu meninggal tapi nggak tahu hidup juga. Nah itu dia. Contohnya orang kecelakaan pesawat Iya. kemarin ya yang Malaysia Airlines itu. Masih hidup atau enggak sih ternyata jatuh ke laut, kita nggak tahu mayatnya masih ada, hidup atau tidak gitu ya. Nah orang mafkud ini yang pertama, istrinya tidak boleh dinikahkan. Jadi ada istri orang yang hilang, tidak Ya. boleh dinikahkan. Yang kedua, hartanya tidak boleh diwariskan. Diwariskan. Dan yang ketiga, haknya tidak boleh dialihkan. Udah nggak ada dia mah, udah nggak ada kabar lagi, nggak usah dikasih warisan lah, kata keluarganya ya. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Saya hapus para jamaah. Iya. Maka di sini ulama berbeda pendapat bagaimana kedudukan waris atau ahli waris orang yang menghilang tidak ada kabarnya. Iya. Nah, di sini ulama berbeda pendapat ada 3. Wah. Yang pertama, jumhur ulama. Jumhur, dan yang kedua adalah kebanyakan ulama Syafi'iyah. Yang kedua, sebagian Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah. Dan yang terakhir adalah ulama dari kebanyakan fuqaha
serta ulama dari Ahmad bin Hambal ya, mazhabnya. Bin Hambal. Nah, pada kasus yang pertama, Jumhur dan Syafi'iyah, apabila ada ahli waris yang statusnya mafqud, dia hilang, tidak ada kabar, tidak tahu masih hidup atau sudah mati, maka di sini Jumhur ulama atau Syafi'iyah mengatakan hartanya ditangguhkan hatta ta'tinal bayan, sampai datang kabar yang tepat. Nah, masanya kapan? Hakim pengadilan biasanya ngasih waktu itu 4 tahun. Kalau setelah 4 tahun sudah tidak ada kabar lagi, maka di sini hakim boleh memutuskan istrinya boleh idah atau statusnya bercerai dengan suaminya. Hartanya boleh dibagikan kepada yang lain dan haknya itu boleh diambil juga oleh yang lain gitu ya. Ini masa 4 tahun. Nah yang kedua, ulama Syafi'iyah sebagiannya dan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tidak boleh hartanya ini ditangguhkan. Jadi harus dibagikan kepada ahli waris yang ada saja. Kepada yang ada. Jadi kalau saudara-saudaranya ada masih hidup, cukup saudaranya saja, dia tidak usah dianggap statusnya. Dan yang ketiga adalah, di sini ulama fuqaha atau Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa boleh ditangguhkan keseluruhan hartanya sampai menunggu kabarnya datang. Nah, kalau kabar kematiannya datang sebelum pewarisnya itu meninggal, maka dia belum disebut ahli waris. Tapi kalau kabar kematiannya datang setelah ayahnya mewariskan meninggal, maka dia disebut dengan ahli waris. Dan saudara-saudaranya hanya mendapat harta yang meyakinkan saja karena menunggu kepastian dari kabar si saudara yang menghilang ini. Nggak harus nunggu 4 Seperti itu. tahun ya, Masya Iya. Allah. Wah, Salah jelas satunya. sekali kalau dicatat gini, tapi nanti saya mau foto, mau saya catat juga nih di handphone. Terima kasih Ustazah Siva. Sama-sama Bang Mikdad. Baik, Masya Allah, tadi penjelasan dari Ustazah Siva boleh dicatat juga nih sama jamaah karena penting banget. Baik jamaah, pasti udah gak sabar nih dari tadi nunggu, pengen banget pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Nah makanya yuk kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, senang rasanya kalau kita berada di segmen Tanya Dong Ustadz. Karena sebenarnya bukan hanya kami yang puas, tapi jamaah yang di rumah nih. Apalagi kan ini lagi physical distancing, masih pandemik, berarti masih jaga jarak. Masya Nggak bisa Allah. datang ke sini. Tapi ternyata teknologi mengantarkan kita untuk bisa dekat. Alhamdulillah, dan kita sekarang mau buka Instagram Islam itu Indah Ustaz. Instagramnya. Dari salah satu postingan dari postingan Islam itu Indah. Yang mana itu? Kita buka dulu foto-foto. Foto-foto yang mana? Foto Coba yang dilihat dulu. telah dikasih kemarin nih, Masya Allah. Oh, Masya Allah, kita lihat yang mana nih pertanyaannya nih. Kita Ya. pilih Ustadz ya, maaf. Aman, aman. Maaf. Kita cari dulu. Cari. Jadi jamaah yang di rumah merasa puas karena hari ini kan dipilihkan. Tunggu posting yang mana sih? Udah dapat. Udah Ustadz. dapat. Nih, udah Masya Allah. dapat. Kita pilih ya. Yang pertama dari Sinta Muharramah. Oh. Sinta Muharramah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau Waalaikumsalam. tanya, apakah kita berdosa jika melepaskan warisan yang telah diamanahkan untuk kita? Karena kita pikir masih ada yang lebih membutuhkan, yang mereka yang tidak mendapatkan warisan. Jazakumullah Ustadz. Nah, kalau berbicara tentang apakah ketika kita mau melepaskan warisan kepada ahli waris yang lain. Contoh, aku kan kaya, kalau begitu bagianku aku kasih aja adekku. Boleh nggak seperti itu? Sebenarnya kewajiban untuk membantu sesama itu penting. Apalagi membantu kepada saudara kita. Namun dalam hal ini yang namanya warisan itu adalah ibaratnya amanah atas kepemilikan harta. Jadi jalur untuk mendapatkan harta salah satunya adalah warisan. Diterima saja dulu, kemudian bahagian kita baru kita kasih. Nah kan udahlah kita bagi dulu. Ini rumah dibagi 8 lah. Kalau begitu bagianku nanti ndak usah buat adikku aja nih. Jadi ini yang bagi lagi 8. Jadi enak, jadi aman. Memberikan kebebasan kepada kita untuk menerima dulu, kemudian membaginya secara damai. Sekali lagi, secara damai, jangan sampai ada yang merasa tersakiti. Apalagi sebaiknya dipersaksikan. Sekali lagi, dipersaksikan sama siapa? Maaf, kita punya istri, kita punya anak. Kita memang setuju mau bagi kepada saudara. Bagaimana dengan istri dan anak? Mereka setuju enggak? Nah, itu pernah kejadian pada, aduh kok aku bahas keluarga saya lagi Gak ya? apa-apa Ustadz bagi. Lebih Contoh real, kasus, Ustadz. contoh Saya- kasus. Saya selalu mengambil contoh keluarga saya. Karena keluarga besar. Jadi kalau waktu itu pembagian saya tetap bagi. Sebenarnya sih saya tidak mau ambil bagian saya karena saya merasa ya udahlah cukup kok. Tapi pertanyaan
Kan saya punya anak dan istri. Harus bagian saya kasih dulu kepada anak dan istri. Kemudian kalau dia tidak mau ya udah baru kasih yang lain. Itu. Baik, tapi Ustadz Ya. pertanyaan yang yang mana? nomor 2. Oke. Ya. Ini bagus sekali pertanyaannya, jamaah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, wabarakatuh. aku baca ini ya. Iya benar. Ustadz dan Ustazah bagaimana hukumnya? Hukumnya bila tanah warisan orang tua itu tapi orang tuanya masih hidup. Dibagikan kepada anak-anaknya. Gimana caranya nih? Ya enggak apa-apa lah, nama juga pertanyaan. Benar Ustadz, mau gimana lagi? Membagikan warisan, Iya, tanah tapi- warisan tapi orang tuanya masih hidup. Sama aja Anda mendoakan ya. Subhanallah, terima kasih banyak yang telah bertanya. Membagikan warisan yang ternyata warisan tersebut yang punya tuh masih hidup. Kalau mengetahui lokasinya itu boleh-boleh saja. Contoh misalnya si orang tua punya 3 anak, kemudian anaknya laki-laki semua, kemudian dikasih tahu kan haknya sama tuh, laki-laki, semua haknya sama. Cuma lokasinya berbeda-beda, maka orang tua boleh nih dari awal ngasih tahu, kamu bagianmu yang di daerah ini ya, kamu bagianmu nanti bagian daerah ini ya, bagian daerah ini. Tapi itu belum menjadi hak si anak-anak. Jadi kalau misalnya ada suatu waktu misalnya orang tua sangat butuh dengan hal tersebut, misalnya orang tua lagi nggak punya duit atau nggak punya apa-apa untuk dijual, maka orang tua ini mau menjualnya, maka itu masih hak orang tua. Nggak boleh sang anak marah, kan itu warisan untuk saya. Warisan bagaimana? Belum menjadi hak Anda. Orang tua masih hidup, maka itu belum menjadi hak kita sebagai anak-anaknya. Tapi kalau dikasih tahu duluan nih, nah nanti kau bagianmu daerah ini, kamu bagianmu daerah ini, kamu bagianmu yang ini, maka itu boleh-boleh saja supaya meminimalisir adanya pertengkaran nanti ketika itu benar-benar sudah diwariskan kepada anak-anaknya. Tapi belum menjadi hak, belum boleh kita ngapa-ngapain dengan harta tersebut. Belum menjadi harta warisan. Baik Ustadz, kita lagi cari lagi. Masih ada ya? Masih bisa ini Ustadz ya? Masih bisa satu, masih bisa satu. 3 pertanyaan lagi. Yang mana lagi Ustadz? Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari S. Rohimah Harun 22. Bagaimana jika ahli waris laki-laki serakah dengan warisan? Hah? Pakai. Ya, bahkan belum habis, belum meninggal Ustaz, udah habis warisannya. Waduh, ini begini. Buat kita semua, hati-hati dengan serakah dengan warisan. Karena sesat lagi, saya akan bahas ini karena sudah habis durasi. Iya, jangan sekarang. Jangan sekarang. Kalau udah kata hati-hatinya berarti ini sangat penting jamaah Sangat untuk penting. diikuti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Ini tidak boleh sekali kalau orang